Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali ada untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan lupa tanggal 23 Mei, ya, berarti kurang lebih sebulan, atau sebulan lah kurang lebih ya Bapak Ibu ya, bulan depan kita akan mengadakan family gathering. Jadi Bapak Ibu bisa daftar dari sekarang, Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama di dalam ibadah family gathering, di mana kita nanti akan sama-sama beribadah, kita akan sama-sama berfellowship di Villa Istana Bunga yang ada di Bambu Village Bapak Ibu ya. Jadi ada biayanya untuk mengganti makan 15.000 saja ya Bapak Ibu bisa per orang kita kenakan 15.000 dari mulai hari ini, sebenarnya dari minggu lalu sampai dengan akhir bulan April. Jadi selama sebulan April ini biayanya per orang itu 15.000 Bapak Ibu ya. Jadi di sana kita ada makan pagi di tempat ini dan berangkat dari sini sama-sama. Di sana kita ada makan siang, kita juga ada coffee break ya. Jadi worth it lah 15.000. Tapi kalau masuk bulan Mei dari bulan pertama sampai dengan nanti sebelum berangkat itu dinaikkan harganya jadi 20.000 per kepala. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa daftar cepat karena ada limit terbatas ya. Teman-teman yang live juga bisa bergabung. Nah kalau Bapak Ibu bilang, pendeta saya 15.000 merasa terlalu murah gitu, gimana kalau saya beri 1 juta aja? Boleh. Boleh sekali. Kalau 15.000 merasa kayaknya orang susah banget sih 15.000 ini pendeta ini udah diambil semua, buat ini udah buat semua, udah bayar semua, saya bayar. Itu boleh lebih mantap gitu ya. Jadi berapapun ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa support sehingga kita bisa menikmati sama-sama. Tanggal 23 Mei pagi kita kumpul di sini sampai dengan sore kita pulang ya Bapak Ibu ya. Sore tadi jemaat Cimahi juga saya udah sampaikan, jadi ada beberapa jemaat Cimahi juga mau bergabung karena memang tinggal di Cimahi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena bukan sebentar lagi sih ya, Juni lah kita masuk liburan anak-anak sekolah. Maka seperti biasa gereja kita akan mengadakan SIL. Apa itu SIL? Sekolah Injil Liburan. Jadi selama liburan, anak-anak sekolah minggu tadi akan ada SIL selama 2 hari Bapak Ibu. Jadi tidak nginep tapi pulang besoknya juga. Jadi karena itu di bawah nanti ada pencarian dana dengan penjualan. Jadi Bapak Ibu bisa support anak-anak kita supaya SIL boleh berjalan dengan baik ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan masih dalam serial khotbah kekuatan dalam menjalani hari-hari hidup kita. Saya beri tema tentang menantikan Tuhan. Jadi kalau bicara tentang menantikan Tuhan itu mudah enggak? Mudah enggak Bapak Ibu? Tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kata nanti itu berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya dalam tanda kutip Bapak Ibu? Karena nanti itu enggak ada limitnya, enggak ada batasnya. Contoh, kita nagih utang ke seseorang, lalu orang itu bilang begini, ya nanti gue bayar. Nanti itu enggak jelas. Sedangkan manusia itu butuh kejelasan, butuh kepastian. Kapan Tuhan jawab doa saya? Kapan Tuhan pulihkan keluarga saya? Kapan Tuhan sembuhkan sakit penyakit saya? Kapan? Nah manusia itu butuh detail. Itu sebabnya kenapa hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan, hanya orang yang menunggu jawaban doa dari Tuhan, itu yang dikasih kekuatan. Karena untuk menantikan itu enggak gampang. Untuk menantikan itu enggak mudah. Karena kita udah punya konsep yang namanya menunggu itu adalah bosan. Ngapain nunggu kalau bisa cepat? Makan segala sesuatu sekarang dibuat instan. Karena udah terkonsep seperti itu. Menunggu adalah sesuatu yang membosankan. Sedangkan kebenaran firman Tuhan bertentangan dengan apa yang dunia ajarkan. Dunia ajarkan menunggu adalah membosankan, tetapi firman Tuhan mengajarkan menunggu atau menanti-nantikan akan mendapatkan kekuatan yang baru.
Kenapa sih kita perlu menantikan? Karena hidup itu ada proses Bapak Ibu. Nggak langsung simsalabim, brak jadi. Tapi ada pembentukan, ada waktu yang harus ditempuh. Nah, waktu yang harus ditempuh inilah selama kita menunggu, maka jiwa kita menantikan Tuhan. Proses, waktu. Sehingga ketika kita belajar untuk menyadari, oh ikut Tuhan itu ada proses, ikut Tuhan itu ada waktu, ikut Tuhan itu ada pembentukan. Maka kita tetap setia. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus tetap setia menantikan Tuhan. Gak gampang saudara, gak gampang. Tapi ada satu janji Tuhan yang diberikan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan. Kita lihat sama-sama. Di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan 31. Perhatikan. Dia, siapa dia? Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kenapa lelah? Kenapa kehilangan semangat? Kenapa tidak berdaya? Karena hidup di dunia itu yang kita hadapi. Tekanan satu belum selesai, datang masalah yang baru. Masalah baru belum selesai, tekanan satu belum kelar, datang lagi pergumulan yang lain. Orang kalau gak kuat dalam Tuhan, dia akan bilang, lelah Pak, saya jalani hidup ini. Capek. Hari-hari begini aja terus, gak ada berubahnya. Hari-hari begini aja terus, gak ada pertolongan Tuhan. Capek, sampai kapan saya ikut Tuhan tapi gak ada jalan keluar Pak? Itu yang sering kali ada di pikiran anak-anak Tuhan. Sehingga tidak sedikit akhirnya banyak orang yang saudara ya, mengambil keputusan untuk udahlah tinggalin dunia ini. Main ayunan pakai leher. Dia pikir main ayunannya model baru, ya lewat lah. Orang kan kalau main ayunan didudukin, bukan digantung di leher. Bahkan sekarang lebih ekstrimnya, dia lompat dari lantai tinggi. Dia pikir di bawah air. Nggak taunya aspal. Ya pulanglah dia. Ya kalau pulang ketemu Yesus. Kalau ketemu yang betanduk, kan nggak bisa balik lagi. Sekarang dikasih dalam Tuhan, tidak sedikit anak-anak Tuhan pun mengalami hal yang demikian. Saya lelah Pak ngalamin jalanin hidup ini. Saya capek. Saya jenuh. Saya kehilangan semangat Pak. Tapi ada satu janji Tuhan yang tadi kita baca. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Itu sebabnya kenapa Yesus bilang begini, marilah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give rest. Kenapa kelegaan? Karena ada banyak dari kita terkungkung, terikat. Bingung mau buat apa karena udah terlalu capek. Kenapa ya pendeta kok hidup begini amat ya? Saudara mungkin pernah dengar omongan-omongan orang seperti itu. Orang-orang yang mengomong seperti itu adalah orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan. Dialah adalah orang-orang yang lelah. Dan saya ingatkan saudara, kalau itu ada orang-orang di sekelilingmu, ayo jadi terang bagi mereka. Kuatkan mereka, ingatkan mereka, engkau gak pernah berjalan sendiri kok. Engkau tahu betul masih masalah masih ada. Betul pergumulan tantangan hidup masih ada. Tapi kan Tuhan gak tinggalin kita. Loh kalau Tuhan gak tinggalin kita, kenapa gak ada pertolongan Tuhan? Nantikanlah Tuhan. Bukan gak ada pertolongan Tuhan. Bangsa Israel kenapa harus 40 tahun berjalan di padang gurun? Kenapa? Karena mereka sedang dididik, dibentuk, dilatih. Untuk bukan bergantung kepada kekuatannya, tapi bergantung kepada Tuhan. Jadi ada waktunya. Di mana kita yang lelah, kita yang kehilangan semangat, kita yang gak berdaya, itu diberikan kekuatan. Datang sama Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah,
Orang-orang muda menjadi lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Maksudnya apa? Jadi semua orang, tidak ada kalangan, mau tua, mau muda, mau miskin, mau kaya, mau banyak orang yang dikenal, banyak orang yang tidak dia kenal. Semua ngalamin kalau dunia ini semakin hari semakin tua. Dan dunia ini dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sudah jatuh ke tangan si jahat. Dan kita ada di dalamnya. Kalau kita nggak dekat-dekat dengan Tuhan, kita akan bilang begini, lelah saya Pak. Makanya orang tidak lagi tertarik datang beribadah. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak usah beribadah lah. Sama juga percuma saya datang ibadah juga berubah-berubah. Percuma saya datang ibadah juga nggak ada tolong-tolong Tuhan. Karena dia berpikir kalau saya perlu sekarang, Tuhan mesti kasih saya sekarang. Kalau saya butuh hari ini, Tuhan mesti kasih saya hari ini. Sekarang jadi pertanyaan, yang Tuhan siapa? Lihat kanan kirinya. Colek dia, jangan sok jadi Tuhan lu. Iya kan? Kan kadang kita yang suka ngatur-ngatur. Ya sekarang yang ngatur siapa, yang diatur siapa? Kita belajar untuk berserah, bukan ngatur-ngatur Tuhan karena kita tahu waktu Tuhan yang terbaik. Bagian kita Tuhan gak minta banyak kok, lu berserah aja. Tahu gak kata-kata berikutnya kita sebagai manusia bilang apa? Iya tapi sampai kapan? Sampai? Jawabannya sudah ada. Nanti. Kapan nanti? Gak tahu. Kalau kata Kus Plus, mungkin lusa. Ketahuan umurnya. Gak tahu. Tapi itulah mengikut Tuhan. Itu membuktikan bahwa itu kedaulatannya Tuhan, bukan saya. Kok tiba-tiba Tuhan angkat engkau akan terkagum-kagum dan berkata, oh ini ternyata waktunya Tuhan. Bukan waktu saya. Tapi bagian saya tetap menanti. Sampai kapan menanti? Sampai kapan? Menanti. Gak tahu. Tapi yang saya tahu, selama saya menanti, saya dapat kekuatan baru. Itu aja. Kan kalau kita menanti tapi Tuhan kasih kekuatan baru, kan kita sanggup untuk menanti. Semua orang-orang muda juga kedapatan masalah ini. Kenapa ada orang-orang muda hidup yang ngaco? Karena merasa bosan, jenuh. Ngejalan hidup kok begini-begini amat ya. Dia gak tahu mesti buat apa lagi. Akhirnya ngambil aja jalan pintas, sudahlah minum-minuman aja lah. Mabok-mabokan aja lah, clubbing lah. Selesai masalah, orang-orang muda selesaikah masalah? No. Itu hanya membuat engkau semakin terpuruk. Dan ujung-ujungnya tidak sedikit anak muda yang jatuh. Karena apa? Karena kosong. Hampa. Lesu, lelah, jenuh. Ayat 31 ada kabar sukacita buat setiap kita. Perhatikan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi orang semua mengalami kelesuhan. Semua orang mengalami kejenuhan. Semua sama, mau tua mau muda kena. Orang-orang muda, teruna-teruna, semua kena. Orang-orang tua semua kena. Karena sama-sama masih tinggal di muka bumi. Mengalami hal itu. Jadi jangan berpikir orang-orang muda mah tahu apa. Sama Pak, Bu, sama. Hanya versinya saja, masalahnya aja yang berbeda. Tapi kejenuhan hidup itu ada dalam hidup mereka. Tapi Tuhan kasih solusi. Dia memberikan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka diumpamakan seperti apa saudara? Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena dia raja wali. Raja wali terkenal kuat. Raja wali terkenal tangguh.
Tapi jangan pernah lupa, Raja Wali pun punya masa-masa kritis di usia ke-40. Di mana dia harus menghancurkan paruhnya, dia harus menghancurkan cakarnya, dia harus merontokkan bulu-bulunya untuk menjadi pribadi yang baru. Sehingga hidupnya lebih panjang, jadi usia 70. Seekor burung Raja Wali bisa sampai 70 tahun Bapak Ibu. Kalau di usia ke-40 dia mau diproses. Sama, dalam hidup kita pun begini. Gak selamanya ikut Yesus itu semua ada, semua tercukupi. Ada waktunya engkau sangkal diri, ada waktunya engkau pikul salib. Ada waktunya engkau dihianati, ada waktunya engkau dibohongi. Ada waktunya engkau dicurangi, ada waktunya engkau ditusuk dari belakang. Ada waktunya itu. Dan waktu itu disebut pikul salib. Dan Yesus bilang, barang siapa yang tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sehingga akhirnya anak-anak Tuhan dilatih untuk kuat. Bukan hanya bicara tentang berkat, bicara tentang pertolongan, tapi bicara apakah engkau mau dan siap untuk dibentuk. Sehingga ketika di usia 40 dan Raja Wali itu mau naik di tempat yang tinggi, maka dia merontokkan bulunya, dia siap lagi untuk bertarung. Dia siap lagi untuk melanjutkan kehidupan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui, dalam kita mengiring Tuhan, kalau engkau sedang lemah, kalau engkau sedang letih, kalau engkau sedang lesu, itu manusiawi. Dan engkau masih manusia dan engkau akan mengalami hal itu. It's okay. Tapi ingat satu firman Tuhan ini. Aku akan memberi kekuatan buat mereka yang menanti-nantikan aku. Jangan pernah lupakan itu. Kita lihat sama-sama dalam Yesaya 8. Ayat 17. Yesaya pasal 8 ayat 17 bilang begini. Dan aku hendak apa? Nantikan Tuhan yang apa? Menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan dia. Jadi ada waktunya seakan-akan Tuhan menyembunyikan wajahnya daripadamu. Ada waktunya Tuhan seakan-akan kok kayaknya Tuhan gak tolong saya. Yesus pernah mengalami di atas kayu salib. Dia berteriak apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Kalau dalam kita mengiring Tuhan kita pernah merasakan kok seakan-akan Tuhan gak tolong saya ya. Kok seakan-akan saya berdoa Tuhan kayak gak buka jalannya. Ada waktunya di mana dalam tanda kutip saya pakai firman Tuhan ini. Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap kamu. Tetapi apakah ketika kita gak lihat jalan keluar lalu kita ambil jalan pintas? Jangan. Sekalipun dunia menawarkan kau jalan pintas. Jangan. Tetap nantikan Tuhan. Tetap berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Tetap nantikan Tuhan karena orang yang berharap dan orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Coba kita lihat sama-sama selanjutnya. Mazmur pasal 69 ayat yang ke-7. Jadi ingat ya, ada waktunya Tuhan, ada kalanya Tuhan menyembunyikan diri, menyembunyikan wajahnya, seakan-akan tidak menolong kita. Bukan dia gak mau tolong. Tapi kadang orang-orang yang mau didewasakan itu terkadang harus dilepas. Mazmur 69 ayat yang ke-7. Itu ayat 8. Mundur satu ayat. Janganlah mendapat malu, apa dikatakan? Oleh karena aku orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi ini yang saya mau bilang, orang yang menanti-nantikan Tuhan, sorry nih Bapak Ibu, engkau tidak akan pernah dipermalukan. Engkau tidak akan pernah dipermalukan. Mungkin terlihat engkau sebagai pribadi yang lemah. Mungkin bisa terlihat seperti itu. Mana kata Tuhan tolong lu ibadah terus ditanyain mau jalan-jalan enggak? Enggak, gua ada komsel. Mau jalan-jalan enggak? Enggak, ada doa malam. Ayo jalan hangout. Enggak, gua ada ibadah. Lu bentar-bentar ibadah. Sekarang lu lihat Tuhan tolong lu enggak? Kita akan diperhadapkan dengan perkataan-perkataan seperti itu. Akan ada waktunya.
Tapi Alkitab bilang, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia tidak akan pernah dipermalukan. Kita cuma bisa bilang sama orang tersebut, kita lihat siapa yang bertahan sampai akhir. Karena bukan awal yang menentukan, tapi akhir. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan selanjutnya. Janganlah mendapat malu oleh karena aku orang-orang yang menantikan engkau, ya Tuhan Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku orang-orang yang mencari engkau, ya Allah Israel. Jadi orang-orang yang menantikan Tuhan itu gak bisa berhenti untuk tetap terus mencari. Belum dijawab gak jadi masalah, tetapi saya harus cari Tuhan. Doa belum terlihat jawabannya, gak masalah, tapi saya tetap harus cari Tuhan. Jangan balu, gak dijawab sedikit doanya. Baru ada pergumulan sedikit ngambek. Cemen banget sih. Jangan kini cemen lu. Jangan bentar-bentar ngambek, bentar-bentar gak ibadah. Baru gak dijawab doanya aja udah. Gak segampang itu. Ikut Tuhan itu rewardnya sorga. Jadi harus kuat. Harus apa? Jangan ada masalah dikit kecewa, ada masalah dikit ngambek, masalah dikit nangis. Lari dari Tuhan. Tuhan gak tolong saya. Tuhan gak bela saya. Terus saya dipermalukan. Malaikat bilang, gampar juga nih. Ikut Tuhan gak gampang. Karena ada mahkota. Ikut Tuhan gak mudah. Karena sorga. Makanya dibentuk. Sama-sama bilang sama saya, dibentuk. Nah, saya pelajari begini Bapak Ibu. Kenapa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kenapa orang-orang yang nungguin jawaban doa Tuhan, itu diberi kekuatan. Kenapa? Yang pertama saya pelajari, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ini dikasih kekuatan, karena orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tetap bertahan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Nuh, bangun bahtera, diledek. Nuh lihat begini, benar juga ya. Gak ada cuaca-cuaca mendung mau hujan apalagi banjir besar. Atau jangan-jangan salah kali. Atau lama-lama mungkin Nuh terpengaruh, enggak. Abraham ketika menantikan janji Tuhan, dia lihat istrinya Sarah, ya, semakin tua. Saya juga semakin tua. Mana? Katanya dari saya akan lahir keturunan-keturunan yang besar. Tapi mana? Tapi mereka tetap bertahan, saudara. Mereka tetap bertahan. Mereka gak meninggalkan jalan Tuhan dan kecewa sambil pergi, Tuhan bohong ah. Apaan sih? Mereka tetap setia jalan-jalan Tuhan kok. Jadi kenapa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu Tuhan kasih kekuatan? Karena orang-orang yang menantikan Tuhan adalah orang-orang yang tetap berada di dalam jalan-jalan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus bertahan untuk ada dalam jalan Tuhan. Saudara, saya percaya kok tawaran itu ada, ditawarkan kepada saudara untuk pergi meninggalkan Yesus, pasti ada. Dan tawaran itu akan terus berdatang-datangan. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan, orang yang bertahan sampai akhir, dialah yang beroleh selamat. Saudara lihat dalam Mazmur 37 ayat 34. Mazmur 37 ayat 34 bilang begini. Nantikanlah Tuhan dan apa? Tetap ikutilah jalannya. Jadi bukan hanya menantikan lalu pergi melihat jauh dari Tuhan, menantikan tetapi ikuti jalan Tuhan. Maksudnya apa? Kalau engkau sedang menantikan jalan Tuhan, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Ikuti jalannya. Karena dampaknya selanjutnya firman Tuhan bilang apa? Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Saudara mau diangkat hidupnya? Saudara mau diangkat hidupnya? Hidupnya diangkat. Bukan berat badannya yang diangkat. Saya bilang hidup. Ya, diangkat, dipromosi.
Tapi tetaplah di dalam jalan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, firman Tuhan katakan. Maka engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Gak percaya? Coba. Coba aja lu jalan-jalan di Tuhan. Lu keluar dari jalan Tuhan, coba silakan. Engkau akan melihat bagaimana hidupmu akan tambah susah. Karena proses itu akan semakin panjang. Proses itu akan semakin panjang. Jadi tetaplah bertahan. Kalau engkau belum lihat jawaban doa, tetap bertahan. Kalau engkau lihat keadaan yang membuat engkau kecewa, tetap bertahan. Kalau engkau melihat sesuatu yang belum terbuka jalan keluarnya, tetap bertahan. Saudara pernah kenal seorang penginjil terbesar di Amerika yang bernama Billy, siapa? Billy Graham. Kenal? Tahu, dia bilang kenal. Saudara, ketika Billy Graham usia 20-an, bukan hanya Billy Graham ternyata yang menjadi penginjil besar di Amerika Serikat. Karena mereka itu ada 3 orang. 3 orang. Ya. Tapi yang terkenal itu cuma si Billy Graham ya. Kenapa? Karena yang 2 itu meninggalkan Yesus. Yang 2 meninggalkan Yesus. Jadi ketika mereka berusia 20 tahun, 3 orang ini, mereka ada di satu wadah yang namanya orang-orang muda gitu, wadah orang-orang muda, Youth for Christ gitu ya. Jadi di situ ada Billy Graham, ada Chuck Templeton dan Brown Clifford, Templeton dan Clifford. Jadi mereka ini bertiga. Mereka ini penginjil-penginjil muda yang membawa banyak jiwa memenuhi gereja-gereja di Amerika Serikat. Sampai akhirnya mereka bangga lah. Jadi bahkan ada orang-orang yang bilang 2 orang selain Billy Graham ini lebih hebat daripada Billy Graham. Dan apa yang terjadi? 10 tahun kemudian, tepatnya 1945, berarti 10 tahun kemudian 1955. 2 orang selain Billy Graham ini, Templeton dan sama kawan satu lagi ini meninggalkan Yesus. Yang satu menjadi seorang ateis, tidak lagi percaya Yesus. Bayangkan saudara, cuma jarak 10 tahun. Yang satunya lagi mati di hotel kecil, sebuah hotel kecil karena sirosis hati. Apa itu sirosis hati? Orang yang setiap hari minum minuman keras. Mati di sana. Dikuburkan sama pendeta-pendeta di sana di sebuah ladang pekuburan yang kecil. Miris. Padahal 3 orang ini adalah penginjil-penginjil yang dahsyat yang dipakai Tuhan di usia dia muda. Usia 20-25 tahun. Tapi 10 tahun kemudian semua berubah. Karena satu hal, kecewa. Yang satu kecewa karena apa? Karena melihat kok keadaan begini banget sih. Akhirnya dia mulai mengubah pikiran, jangan-jangan Tuhan gak ada. Jadilah dia seorang ateis. Yang satu lagi ribut sama keluarganya. Meninggalin istri, ninggalin anak-anaknya. Dia pergi minum mabuk, ketemu dengan komunitas. Akhirnya hancur hidupnya. Tiap hari minum, mati sirosis hati. Seorang penginjil yang pada saat itu dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Sekarang jadi pertanyaan begini, apakah Tuhan jahat? No, itu keputusan dia. Itu keputusan mereka berdua. Mereka memutuskan, yang satu memutuskan saya tidak lagi percaya akan adanya Tuhan. Yang satu lagi memutuskan saya gak peduli dengan keluarga saya gak peduli dengan pelayanan saya. Yang penting saya tahu saya minum mabuk. Tapi satu pribadi ini bertahan sampai akhir. Dialah yang terkenal sebagai Billy Graham. Bukan awal yang menentukan, tetapi akhir. Engkau boleh awal berapi-api, melayani. Tapi apakah engkau tetap bertahan sampai akhir ketika engkau digoncang? Apakah engkau tetap bertahan percaya sama Yesus sekalipun engkau menghadapi masalah? Itu keputusanmu. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel itu bukan hanya Yosua dan Kaleb. Tuhan berjanji kepada semua pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi kenapa hanya Yosua dan Kaleb yang Tuhan izinkan masuk? Lalu kita bisa bilang Tuhan gak adil, Tuhan jahat. No, itu keputusan mereka.
Saudara memutuskan apa sekarang? Apakah engkau mau tetap terus bertahan atau engkau mau kecewa dengan keadaanmu hari ini? Keputusanmu hari ini akan menentukan siapa engkau di kemudian hari. Dan itulah yang dialami bangsa Israel. Mereka gak ada yang melihat janji Tuhan, padahal janji Tuhan itu berlaku buat mereka semua ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Aku memberikan engkau, aku akan membawa engkau satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Itu janji buat mereka semua. Janji Tuhan hanya bisa digagalkan dengan dirimu, bukan dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan tidak akan pernah menggagalkan janjinya. Karena janji firman Tuhan bilang begini, apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Melainkan akan mengerjakan apa yang aku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Jadi semua janji firman Tuhan itu pasti tergenapi. Makanya Yosua bilang di akhir kepemimpinannya, dari semua yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Kenapa? Karena Yosua mengalami. Saya percaya Tuhan mau menepati janjinya dalam hidup saudara dan saya. Cuman seringkali yang membuat kita susah itu bukan Tuhan, diri kita, kepala batu, susah diatur, gak percaya, gak mau berserah, gak mau menantikan Tuhan, gak mau bertahan. Itu kita. Bilang sama-sama, itu saya. Bukan Tuhan. Karena apa? Karena kekolotan kita, gak mau percaya firman, gak mau kupas firman, gak mau mengandalkan Tuhan. Kita belajar bahwa ketika kita berada terus dalam jalan-jalannya Tuhan, sekalipun kau harus tetap menantikan, tetap tunggu, tapi engkau tetap mau bertahan dalam jalan-jalan Tuhan, engkau akan lihat happy ending, saudara. Engkau akan lihat kebahagiaan, engkau akan lihat pertolongan Tuhan, engkau akan lihat penggenapan janji Tuhan dalam hidupmu. Jadi yang pertama, kenapa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan? Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang tetap bertahan dalam jalan-jalannya Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan berikan kekuatan kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Karena yang kedua, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang tidak takut, tidak gentar, tidak mundur, tidak khawatir, tidak stres ketika diperhadapkan dengan masalah dan diperhadapkan dengan tekanan hidup. Bahasa simpelnya, lu gak jadi orang-orang yang takut susah. Jangan sampai kita jadi orang percaya tuh yang takut susah. Sama aja kayak bangsa Israel, mereka mengeluh karena apa? Gak ada makan tiap hari, mana dan mana. Tuhan sekali-kali mau ya kasih daging, tempe kayak tahu. Masa mana terus? Orang yang gak siap susah, saudara, dalam mengiring Tuhan, engkau akan mengambil jalan pintas dan engkau akan jauh dari Tuhan. Jangan takut kalau memang Tuhan izinkan kesusahan, hadapi. Kalau Tuhan izinkan penderitaan, jangan cari jalan pintas. Orang yang dapatkan kekuatan adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang tidak takut, tidak gentar, tidak khawatir, tidak mundur ketika diperhadapkan dengan kesusahan, penderitaan ataupun tekanan hidup. Rasul Paulus pernah bilang begini kepada jemaat di Korintus. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17 Rasul Paulus bilang begini. Saudara, kita tahu ya bagaimana pergumulan Rasul Paulus dalam dia memberitakan firman. Di daerah-daerah, di kota-kota dia hampir dirajam batu, dia hampir dibunuh, dia banyak. Dan saya percaya belum ada dari kita yang alami seperti Rasul Paulus. Tapi apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus? Perhatikan ini. Sebab penderitaan ringan. Dia bilang penderitaan itu ringan. Gak ada orang yang bilang penderitaan ringan, pasti mereka akan memblow up penderitaan mereka dan berkata, sudah pendeta saya udah gak kuat. Penderitaan ini terlalu berat buat hidup saya pendeta. Saya udah gak sanggup. Angkat aja Tuhan, angkat. Apa yang diangkat? Penderitaan ringan, Rasul Paulus bilang, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi kenapa Rasul Paulus bisa bilang jauh lebih besar dari penderitaan kami?
Karena dia fokusnya bukan kepada penderitaan, kesusahan, tekanan hidupnya. Dia fokus kepada kemuliaan di balik penderitaan itu. Jadi kalau kita fokus hanya kepada masalah, pergumulan, tantangan hidup, kesusahan, penderitaan, ya udah lu berkutat aja di situ terus, di situ terus, di situ terus. Kalau lu udah gak kuat saudara dikasih dalam Tuhan, lu kan bilang, Tuhan capek, gue ngikut Tuhan kok begini terus ya. Tapi Rasul Paulus berani sampaikan, ini penderitaan ringan loh. Kenapa dikatakan penderitaan ringan? Karena dia gak fokus kepada penderitaannya, dia fokus kepada kemuliaan kekal di balik penderitaan. Jadi setiap kesusahan yang saudara dan saya alami, penderitaan, pergumulan yang saudara dan saya alami, itu ada berkat di baliknya. Sama-sama bilang sama saya, ada berkat di balik masalah. Jadi kalau ada masalah lu jangan lari menjauh, lari mendekat. Karena berkat itu terselubung di balik masalah. Lu ngalamin dulu pergumulan, lu ngalamin dulu tekanan. Baru engkau diberkati kalau engkau lulus. Tapi kalau gak lulus gimana Pak? Ulang lagi. Sampai kapan Pak? Sampai lulus. Jadi hari ini kita diingatkan yang kedua, kenapa Tuhan berikan kekuatan kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan? Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak gampang gentar, tidak mudah, tidak gampang mundur. Dia kuat dari menghadapi setiap kesusahan, penderitaan dan tekanan hidup. Saya beri contoh tadi di Cimahi begini. Mic yang saya pegang ini menurut Bapak Ibu berat enggak? Enteng. Tapi kalau mic ini saya kasih kepada seorang anak kecil. Nah, ada anaknya, siapa yang lebih kecil dari ini? Oh, anaknya Ibu Santi yang di bawah, yang masih baby. Saya suruh pegang dia, boro-boro megang, kali megang juga belum bisa kali. Menurut Bapak Ibu berat nggak buat mereka, buat anak ini yang masih bayi? Kenapa? Karena memang berat. Nah, berarti yang beratnya itu mic-nya atau kitanya yang merasa berat? Masalahnya atau kitanya yang megang masalah? Kalau masih loading tuh, udah lapar berarti. Bukan masalahnya yang berat, karena mic-nya sama, beratnya nggak berubah ketika saya dipegang ini 5 kilo, misalkan 1 kilo dipegang sama anaknya yang masih baby ini berubah menjadi 10 kilo, enggak, beratnya tetap sama. Berarti bukan soal bobot masalahnya, tetapi kepada siapa dititipkan masalah itu. Sampai sini ngerti Bapak Ibu? Jadi masalah yang sama ketika diperhadapkan dengan orang yang berbeda, itu belum tentu sama. Ada orang yang ngalamin masalah yang A, dia bilang ini masalah biasa. Tapi ada orang yang ngalamin masalah yang A ini, ngadapin masalah yang A ini, dia bilang ini udah terlalu berat buat saya pendeta. Jadi bukan soal berat masalahnya, tetapi sikap kita, apakah kita kuat ngadepinnya, apakah kita tahu di balik masalah ada berkat atau enggak. Jadi ingat ya, masalahmu hari ini itu ringan. Jadi kalau diperhadapkan dengan orang-orang yang buat engkau sakit hati, buat engkau luka, ada masalah, apapun, bilang masalah aku ringan. Amin. Masalah aku ringan. Jadi Tuhan kasih kekuatan, Tuhan masih beri pengharapan. Nah yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan berikan kekuatan buat orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Yang pertama, Tuhan memberikan kekuatan buat orang-orang yang menantikan Tuhan karena orang-orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang tetap bertahan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Yang kedua, orang yang nanti-nantikan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan karena orang yang menantikan Tuhan adalah orang-orang yang tidak takut, tidak gentar, tidak mundur ketika diperhadapkan dengan kesusahan, penderitaan ataupun tekanan hidup. Karena melihatnya masalah itu sebagai berkat. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan kasih kekuatan kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang selalu menyadari bahwa saya nggak pernah berjuang sendiri. Saya nggak pernah berjalan sendiri. Saya punya masalah, betul. Ada orang-orang yang berusaha melihat, pengen melihat kehancuran saya, oke. Tapi yang saya tahu, saya nggak pernah berjalan sendiri kok. Saudara, kalau saudara tahu bahwa saudara disertai Tuhan, kalau saudara tahu bahwa Tuhan menyertai hidup saudara, saudara nggak pusing masalah apapun. Karena apa? Karena saya tahu siapa yang menyertai saya. Karena saya tahu siapa yang menjaga hidup saya.
Kita lihat ayat terakhir. Bilangan pasal 14 ayat 8 dan ayat 9. Bilangan pasal 14 ayat 8 dan ayat 9 bilang begini. Jika Tuhan berkenan, jadi ini perkataan Yosua dan Kaleb Bapak Ibu, ketika 10 orang dan yang diutus bersama-sama dengan mereka bilang kita nggak mungkin bisa masuk. Kita nggak mungkin bisa masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita pasti hancur, karena mereka orang-orang banyak di sana. Tetapi Yosua dan Kaleb bilang seperti ini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9 perhatikan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Ini pernyataan yang membuat Yosua dan Kaleb kuat. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, tetapi Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Dasarnya orang gak takut apa? Karena saya tahu disertai. Kenapa ada oknum-oknum yang ketika dia anak-anak pejabat, dia seorang anak yang dipandang, ketika dia seorang anak yang memiliki kedudukan, dia berani buat segala sesuatu di tengah jalan. Kenapa? Karena dia tahu siapa backingannya. Iya kan? Saya tahu nih, bapak saya punya kuasa, saya tahu nih, mak saya berkuasa nih, saya tahu nih, saya kenal si A, si B, si C. Akhirnya petang-petenteng. Karena dia tahu siapa yang bersama-sama dengan dia. Karena dia tahu saya adalah orang yang mengenal si A, si B, si C. Saya bisa panggil dia. Bayangkan kalau kita menjadi orang-orang yang tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Gak peduli apapun masalahmu saudaraku. Gak peduli apapun pergumulanmu. Kalau engkau tahu engkau disertai Tuhan, engkau akan melewati masa-masa ini. Hanya masalahnya banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa saya disertai Tuhan. Sehingga akhirnya sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang-orang muda, dia berkata, saya udah capek pendeta, saya udah lelah. Karena dia merasa berjuang seorang diri. Saudara tahu kisah Elia? Kenapa Elia lari dari Isabel? Ketika ditanya Tuhan, ngapain kamu di sini? Semua orang pergi meninggalkan jalan Tuhan, hanya saya seorang diri. Elia merasa dia hanya berjuang seorang diri. Sehingga itu yang membuat dia lemah. Kenapa Musa tertekan ketika memimpin bangsa Israel? Karena dia berasa seorang diri. Akhirnya Tuhan bilang, panggil pemimpin-pemimpin, panggil kepala-kepala, panggil dia semua. Aku akan memberikan roh yang sama kepadamu. Akhirnya tidak memimpin seorang diri. Saudara, kenapa orang merasa kesepian? Karena dia merasa berjalan seorang diri. Kenapa dia merasa kok kayaknya gak ada yang support saya? Karena dia merasa semua orang sudah pergi meninggalkan dia. Ada kabar sukacita hari ini saya mau sampaikan buat setiap kita. Bahwa ada satu pribadi yang berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Dan pribadi itu adalah Allah yang kita panggil dalam Yesus Kristus. Jadi apapun yang saudara dan saya hadapi, apapun yang kau alami, ingat ini. Tetap nantikan Tuhan. Tetap nantikan Tuhan. Tetap berada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Karena engkau akan lihat satu persatu Tuhan bukakan jalan. Mungkin belum sekarang. Mungkin belum waktunya Tuhan. Tapi tetaplah berada dalam jalan-jalannya Tuhan. Tapi tetaplah kuat dalam engkau memikul salib. Jangan tinggalkan salib itu. Nantikan Tuhan. Caranya gimana Pak menantikan Tuhan? Tetap diam di hadirat Tuhan. Ada masalah, ada pergumulan, ada orang yang ngecewain saudara, ada orang yang mengkhianati saudara. Jangan lari, hadapi. Engkau tidak pernah berjuang sendiri. Saya undang kita semua bangkit berdiri.